Untuk membuat rumus Excel di WPS Office sebenarnya saya lebih suka menggunakan cara manual, yaitu cara input manual dengan mengetiknya sesuai formula yang saya butuhkan. Namun selain itu sebenarnya ada cara lain melalui menu yang telah disediakan oleh WPS Office. Oke, langsung saja kita coba langsung pada cara input rumusnya. Nah, karena saat ini fokus bahasan kita pada cara input rumusnya, jadi saya tidak akan menjelaskan atau tidak akan menceritakan proses pembuatan tabelnya. Jadi singkatnya saya langsung pakai saja tabel yang sudah ada atau tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini contohnya, karena ini hanya sekedar untuk contoh saja, jadi saya tidak buat tabel secara lengkap atau tidak saya bagus-bagusin gitu istilahnya ya. Saya pakai tabel sederhana saja, yang penting di sini sudah ada datanya. Contohnya ini misalnya saya buat tabel iuran warga. Kemudian di sisi kanannya saya akan jumlahkan atau saya totalkan seluruh iuran dari warga di kompleks saya dalam 3 bulan. Ini cuma contoh. Fakta yang sebenarnya sekarang kan baru bulan Januari. Nah, tapi saya buat contohnya bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2021. Oke, untuk membuat rumus penjumlahan, caranya adalah dengan menginput rumus. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa saya lebih suka menginput rumusnya secara manual seperti ini. Untuk rumus penjumlahan sama dengan sum, entah sum atau sum dibacanya seharusnya, tapi yang jelas ejaannya sum, sama dengan SUM kemudian kurung buka, dan kita masukkan sel yang akan kita jumlahkan. Di sini selnya adalah mulai dari E6. Untuk lebih mudahnya, OMSIS cukup sentuh saja pada sel tersebut. Kemudian pada tanda kotak di sudut kanan bawah selnya, tarik perlahan sampai sel yang kita tuju, yaitu sampai G6. Kemudian kurung tutup atau tanpa kurung tutup pun tidak apa-apa, bisa saja langsung kita enter. Maka rumusnya sudah terbentuk dan menghasilkan angka 30.000. Ini karena di sini datanya ada 10.000 3 kali. Nah, untuk membedakan, saya biasa membedakan warna teks di dalam sel yang berisi formula atau berisi rumus, supaya saya tidak keliru ketika menghapus atau merubah datanya. Jadi biasanya saya warnai, misalnya, atau kebiasaan saya warnai dengan warna merah. Caranya adalah dengan menyentuh tombol menu, kemudian setelah tampil pilihan menu pada tab depan ini, saya sentuh pada warna merah yang ada pada kolom bagian warna teks. Maka isi sel yang berisi formula tadi akan berubah menjadi merah. Nah, untuk mengisi sel yang di bawahnya, kita tidak harus menginputnya satu persatu. Kita hanya cukup menarik ke bawah. Langkahnya pertama, kita tempatkan dulu sel yang terpilih, yaitu pada sel yang tadi sudah berisi formula atau berisi rumusnya. Kemudian sentuh sekali lagi setelah terpilih sel tersebut, maka akan muncul berbagai menu yang tersedia. OMSIS geser saja perlahan ke kanan atau ke kiri sampai OMSIS menemukan teks isi. Sentuh teks isi tersebut. Kemudian setelahnya akan muncul 4 tanda panah yang mengarah ke atas, bawah, kanan, dan kiri. Nah, OMSIS tarik tanda panah yang mengarah ke bawah sampai sel yang dituju. Maka formulanya atau rumusnya akan otomatis tercopy ke bawah, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Nah, itu cara input rumusnya secara manual. Jika OMSIS belum memahami formula apa yang dibutuhkan atau bentuk formulanya seperti apa, OMSIS bisa melakukannya dengan memilih menu yang tersedia pada aplikasi WPS Office ini. Misalnya kita akan jumlahkan ke bawah. Saya tempatkan pilihan selnya pada E35, yaitu di bagian total ini. Kemudian sentuh icon menu pilihan yang ada di sudut bawah kiri, sehingga muncul berbagai menu pilihan yang tersedia. Lantas OMSIS sentuh pada icon keyboard yang ada pada tab sisi atas kotak menu yang muncul.
Dan setelah muncul tampilan keyboardnya, Omsi sentuh pada tab menu bertuliskan F dalam kurung X. Maka akan muncul berbagai pilihan yang tersedia di situ, dan Omsi sentuh di bawahnya lagi yang bertuliskan FX. Nah, di sini muncul daftar fungsi yang tersedia dalam WPS Office. Di antaranya fungsi umum, terakhir digunakan semua, keuangan, matematika dan trigonometri, statistik, tanggal dan waktu, logika, teks, informasi, pencarian dan referensi, basis data, kemudian yang terakhir adalah rekayasa. Untuk mengetahui apa saja isi dari menu-menu tersebut atau formula apa saja yang ada dalam menu-menu tersebut, Omsi lihat saja, sentuh satu persatu. Nah, pada daftar fungsi pilihan fungsi umum ini ada pilihan sum, yaitu untuk menjumlahkan isi sel, kemudian average yaitu untuk mencari nilai rata-rata dari sel yang kita pilih, kemudian if yaitu rumus logika, kemudian count untuk menghitung jumlah item dalam sel yang kita pilih, kemudian ada max, sin, dan sum if. Sementara itu jika OMSIS memilih daftar fungsi keuangan, di situ akan muncul berbagai macam menu yang tersedia pula. Nah, dalam contoh kali ini saya tidak akan mencontohkan menu-menu yang rumit atau yang tidak biasa kita gunakan dalam keperluan sehari-hari. Jadi saya hanya akan mencontohkan beberapa fungsi umum yang biasa kita gunakan sehari-hari saja. Misalnya tadi kita kan akan menghitung atau akan menjumlahkan total data atau total jumlah dari isi sel yang kita pilih, yaitu dengan fungsi sum atau sum itu tadi. Cuma bedanya kalau tadi menggunakan metode input manual, sekarang kita menggunakan metode lain, yaitu melalui menu yang telah kita pilih. Sekarang kita buka fungsi umum, kemudian di dalam fungsi umum ini kita pilih formula atau rumus sum atau sum ini, sehingga sudah muncul di dalam sel tersebut bentuk rumus sum kurung buka dan kurung tutup. Nah, kita hanya tinggal memasukkan sel pilihannya saja. Dalam hal ini, sel yang akan saya hitung adalah mulai dari E5, kemudian saya geser ke bawah sampai E34. Setelah itu kita enter dan datanya masuk. Kembali seperti tadi, untuk membedakan sel yang berisi data manual, artinya data yang kita input secara manual, dengan sel yang berisi formula, saya ubah lagi warnanya. Tujuannya yaitu tadi, supaya tidak tertukar kita, atau supaya tidak salah ketika kita menghapus isi sel untuk merubah datanya. Nah, untuk mengisi formula pada sel-sel di sebelah kanan dari sel yang barusan kita isi, caranya ialah seperti tadi, yaitu kita pilih sel yang bersangkutan atau sel yang sudah berisi formula, kemudian sentuh sekali lagi sehingga muncul pilihan seperti tadi ini, dan saya sentuh pada teks pilihan isi. Kemudian karena yang akan kita isi atau yang akan kita copy adalah sel di sebelah kanan dari sel yang sudah berisi formula, maka yang saya tarik adalah icon panah yang mengarah ke sebelah kanan. Tarik sampai sel terakhir yang kita tuju, maka hasilnya jadi seperti ini. Sekarang 4 sel sudah terisi. Jadi ini isinya. Pada formula-formula yang ada di sebelah kanan, isinya adalah jumlah total per orang dalam 3 bulan. Sedangkan di bawahnya adalah jumlah total per bulan dari semua orang yang terdata dalam tabel ini. Nah, itu untuk formula penjumlahan atau rumus sum atau rumus sum itu tadi. Entah sum atau sum bacanya, saya kurang paham. Yang penting OMSIS tahu maksudnya, sesuai dengan ejaannya SUM seperti itu. Nah, itu rumus penjumlahan sudah selesai. Sekarang kita coba rumus yang lain. Namun kali ini saya tidak akan memasukkannya melalui menu. Jadi saya akan pakai cara yang pertama, yaitu secara manual. Kita isi nilai rata-ratanya. Untuk menghitung rata-rata dari semua nilai yang kita maksud, caranya adalah dengan memasukkan rumus ini. Pertama sama dengan, kemudian average, A V R G. Nah, di atas ini sudah ada average if, average E, dan average. Nah,
Di sini saya hanya akan menghitung rumus standarnya saja atau menggunakan formula standar saja, yaitu average saja, tanpa if, tanpa a, dan tanpa ifs. Jadi setelah saya tulis teks average atau saya tulis kata average, selanjutnya kita masukkan icon kurung buka dan pilih sel pertama yang kita tuju. Di sini saya memilihnya mulai dari sel E6, kemudian saya tarik ke bawah sampai sel E34. Setelahnya kita masukkan kurung tutup, kemudian enter. Nah, angka yang didapat untuk average atau untuk rata-rata ini adalah 9179. Seperti tadi, kita ubah lagi warna teksnya menjadi merah supaya kita dengan mudah dapat mengetahui sel mana yang berisi data manual dan sel mana yang berisi formula atau rumus. Kemudian lagi-lagi untuk menghitung atau untuk memasukkan rumus pada sel di sebelah kanannya, kita tinggal pilih sel yang dimaksud, kemudian sentuh lagi pada sel tersebut sehingga muncul kotak dialog ini, dan kita sentuh pada menu isi. Lantas tarik tanda panah ke arah kanan sampai sel terakhir yang kita maksud. Maka hasilnya jadi seperti ini. Di bulan Januari angka rata-ratanya adalah 9179, kemudian di bulan Februari adalah 9071, dan di bulan Maret adalah 8357. Itu angka rata-ratanya. Kemudian untuk mengetahui berapa jumlah iuran terbesarnya dari semua orang di bulan yang bersangkutan, maka pada bagian max ini saya isi dengan formula sama dengan max. Kita bisa langsung sentuh saja pada pilihan menu yang muncul dalam kotak dialog, yaitu max, sehingga sudah membentuk formula seperti ini. Sudah ada kurung buka dan kurung tutupnya, dan kita tinggal memasukkan sel tujuannya saja. Pilih sel tujuannya, yaitu sel yang tadi E5, dan tarik ke bawah sampai sel terakhir yang kita tuju, yaitu E34. Setelahnya kita sentuh pada tombol enter yang ada pada keyboard. Nah, maka didapatlah hasil 50.000. Kemudian untuk mengetahui berapa jumlah iuran terkecilnya, pada bagian min ini saya masukkan formulanya seperti ini, yaitu sama dengan min. Nah, seperti tadi atau seperti barusan, kita pilih saja pada pilihan yang muncul dalam kotak dialog, yaitu formula min. Kemudian pilih sel tujuannya yang akan kita hitung, tarik sampai sel terakhir yang kita tuju. Selanjutnya kita pilih enter, maka dihasil angka 5000. Maksimalnya atau angka terbesarnya adalah 50.000, sedangkan angka terkecilnya adalah 5000. Nah, seperti yang sudah saya rubah lagi warna teksnya menjadi merah, atau Om Sis bisa merubahnya dengan warna lain. Yang penting tujuannya untuk membedakan antara sel yang berisi data manual dengan sel yang berisi formula atau rumus. Sudah jadi merah, dan untuk mengetahui nilai maksimal dan nilai minimal dari 3 bulan ini, seperti tadi, kita copy dengan cara menyentuh pilihan isi yang muncul dan tarik panah kanan, maka semua sel terisi jadi seperti ini. Nah, itulah beberapa contoh untuk menu harian atau untuk rumus atau formula harian yang biasa kita gunakan dalam perhitungan administrasi sehari-hari. Sedangkan untuk memasukkan rumus-rumus yang lain, misalnya rumus logika, formula, atau kondisi-kondisi yang lain, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, Om Sis bisa memasukkannya melalui menu FX di dalam tampilan keyboard ini, dan sentuh lagi menu FX-nya sehingga muncul beberapa daftar fungsi menu yang tersedia. Selanjutnya Om Sis tinggal cari saja rumus apa yang Om Sis butuhkan dari tiap-tiap menu yang tampil. Kemudian jika Om Sis belum tahu rumus apa yang Om Sis butuhkan untuk menghitung suatu data tertentu, alternatifnya ialah Om Sis cari saja melalui internet.
melalui mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo, dan lain-lain. Om Sis cari formula apa yang Om Sis butuhkan. Itu saja tutorial saya kali ini. Terima kasih sudah menyimak.